Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang riba, gharar, dan maisir. Dengan nama-nama kelompoknya itu ada Ani Dahlia, Anza Aprianti, terus Fatihatul Mubarakah, Latifah Istiqomah, Rika Ladia. Untuk materi pertama dibacakan oleh saya sendiri. Riba. Pengertian riba menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Minhajul Muslim 1998, riba yakni penambahan sejumlah sifat yang unik sesuai Wahbah Zuhaili 2008. Ibnu Rif'ah dapat kalau riba mengambil aset tertentu selain yang dipinjam serta menambah nilai transaksi yang melibatkan emas, perak, serta segala jenis makanan. Menurut ulama Hanabilah, riba adalah penambahan sesuatu yang istimewa, harta tambahan selaku pengganti tukar menukar harta dengan harta. Next. Penambahan hutang yakni contoh riba dalam transaksi 100.000 dari Habib, namun Habib memberlakukan syarat jika ingin meminjam 100.000, dia kemudian harus mengembalikan 110.000 pada bulan berikutnya. Ada tambahan 10.000 yang terlibat dalam transaksi ini. Akibatnya penambahan ini disebut selaku riba. Next. Hukum riba. Menurut Al-Quran, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi dzalika bi annahu qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amaruhu ila Allahi wa man aza falaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Next. Selain itu, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taqalu fadanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kanisa.
B. Berdasarkan hadis tersebut yang artinya sesungguhnya 7 dosa yang dapat membinasakan sahabat itu bertanya, apakah itu yaitu ya Rasulullah? Jawab Nabi, satu syirik, kedua berbuat sihir, tiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak, empat makan harta riba, lima makan harta anak yatim, enam melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan tujuh menuduh wanita mukminat yang sopan berkeluarga dengan tuduhan zina. Hadis lain mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba yang mewakilinya, sanksinya dan penerusnya. Next, Kak. Ijma. Sebelum yang berbeda. Next. Next lagi. Al-yadin. Ribayat yakni riba yang terjadi apabila terjadi keterlambatan dalam suatu transaksi serta terdapat selisih nilai antara jual beli. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan mengenai kapan barang akan diserahkan serta tidak ada kepastian mengenai nominal an-nasiah. Sesuai para ahli tafsir, an-nasiah juga nasiah atau ketidaktahuan akan riba, yakni salah atau jenis riba ditimbulkan oleh proses jual beli atau tukar menukar barang yang tidak sejenis serta dibuat secara hutang dengan nilai transaksi tambahan saat pembayaran tertunda. Next, Kak. Selanjutnya Untuk adalah materi horor. selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Fatihatul. Selanjutnya adalah horor. Satu adalah pengertian horor. Menurut bahasa Arab, makna al-horor adalah al-hard atau pertaruhan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan al-horor adalah yang tidak jelas hasilnya atau majhul al-akibah. Sedangkan menurut Syekh As-Sa'di, al-horor adalah al-muqtaharoh. Artinya adalah pertaruhan, dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Dapat dikatakan bahwa horor adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Imam Nawawi menegaskan kalau hukum Islam melarang horor selaku salah satu komponen akad. Sesuai Imam Al-Karafi, horor yakni akad yang tidak jelas efek akadnya akan dilakukan seperti jual beli ikan yang masih di dalam air atau tambak. Yang kedua adalah hukum horor. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan larangan horor dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yakni wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bi'ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat makan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
Yang ketiga adalah bentuk-bentuk horor dalam transaksi ekonomi. Ada 3 perspektif atau jual beli horor yang dilarang berdasarkan peristiwanya. Yang pertama adalah jual beli barang yang belum ada atau makdum, semacam jual beli habal al-hababalah atau janin ternak. Yang kedua adalah jual beli barang yang tidak jelas serta tidak mutlak atau majhul, semacam pernyataan seorang, saya menjual barang seharga Rp1.000 tetapi tidak jelas apa adanya, semacam seharga puluhan juta dolar, tetapi mereka serta modalnya masih menjadi misteri, seperti yang pernah dikatakan seseorang, saya menjual tanah senilai 50 juta dolar kepada Anda, tetapi luas tanahnya tidak diketahui. C. Jual beli barang yang tidak bisa dipindah tangankan, semacam jual beli budak yang melarikan diri maupun mobil curian. Harga produk serta kontrak jual beli semua menunjukkan ketidakjelasan. Yang selanjutnya adalah maisir. Pengertian maisir. Kata maisir secara harafiah berasal dari yasara, yang bermakna lemah lembut, serta menggambar melalui banyak anak maupun yasar. Hal ini bisa diartikan selaku kemakmuran karena maisir mendatangkan keuntungan atau yusr, yakni kenyamanan serta kemudahan karena memperoleh penghasilan tanpa kerja keras, maupun yashar. Al-Quran memandang maisir dari kata azlam, yang bermakna praktek perjudian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ani Dahlia. Maisir. Secara bahasa, maisir bisa diartikan atas beragam kalimat, yaitu kaya, sederhana, serta tidak perlu kerja keras. Dalam jargon, maisir yakni setiap muamalah di mana seseorang bisa menang atau kalah. Jual beli muamalat pula memakai ungkapan mungkin rugi serta mungkin untung, karena pedagang bisa untung atau rugi. Maisir sebaliknya membelanjakan uang guna mendapatkan barang serta muamalat guna mendapatkan keuntungan meskipun dia merugi. Jual beli muamalat sebaliknya mengeluarkan uang guna mendapatkan barang serta muamalat guna mendapatkan keuntungan meskipun merugi. Next. Dua, hukum maisir. Hukum maisir menyatakan kalau perjudian yakni melawan hukum, terlepas dari seberapa banyak yang terlibat, seberapa sedikit atau seberapa sedikit yang dilakukan. Selain beberapa orang yang curang, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, maupun kehilangan kesempatan. Mengambil jalan pintas serta bertaruh keduanya dianggap selaku bentuk perjudian. Islam melarang segala bentuk taruhan, undian maupun lotre yang disarankan pada bentuk perjudian lainnya, serta perjudian lotre atau azlam secara khusus. Rasulullah SAW tidak memperbolehkan segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang dari kebetulan, spekulasi, prediksi, atau dugaan, seperti perjudian, serta bukan dari kerjaan. Next. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan larangan maisir dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, yakni ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu akum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baido'a fil khamri wal maisiri wa yasudakum an zikrullahi wa a'ni sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.
Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Vika. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi 3 bentuk-bentuk maisir dalam transaksi ekonomi. A. Spekulasi, investasi saham, dan obligasi. Sesuai Rosa, maisir berbeda dengan risiko bisnis karena hanya ada satu kemungkinan, yakni menang atau kalah. Sedangkan maisir ada berapa kemungkinan. Pada dasarnya ada masalah dalam berinvestasi di sekuritas seperti saham atau obligasi. Jika investor atau spekulan hanya ingin menghasilkan uang tanpa bekerja keras atau berkontribusi dengan cara apapun, berbeda dengan investor, baik secara langsung ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan maupun memberikan kontribusi kepada perusahaan melalui RUPS. Apalagi mengingat banyaknya aplikasi yang memudahkan individu guna melakukan aktivitas spekulatif. Next. B. Asuransi konvensional. Menurut sumber lain, maisir yakni tidak lanjut dari goror. Sesuai Ari Zulmanan, peristiwa meninggalnya pemegang polis asuransi jiwa sebelum menuntaskan pembayaran jatuh tempo sesuai perjanjian serta hanya membayar sebagian dari premi yang dijanjikan bisa dianggap perjudian atau maisir dari segi keuntungan. C. Kurs dan suku bunga dalam mata uang asing. Dalam hal nilai tukar serta suku bunga mata uang asing sudah menjadi rahasia umum kalau suku bunga memiliki kekurangan. Misalnya mereka memasukkan perjudian maisir guna pelanggan berdasarkan beragam mata uang seperti dolar. Sistem nilai tukar yang harus disalahkan guna ini, nilai tukar mata uang secara signifikan dipengaruhi oleh volume ekspor serta impor negara. Dalam skenario ini, salah satu sistem moneter suku bunga memiliki kekuatan guna mengubah nilai-nilai tukar. Sesuai Ari Zulmanan, ini yakni salah satu bentuk maisir atau perjudian sesuai hukum Islam. Next. D. Hadiah atau kupon dalam produk. Pemerintah membentuk program SDSD, sumbangan dana sosial berhadiah, serta forecast di masa lalu, melalui maksud guna mengumpulkan dana masyarakat guna mengembangkan olahraga. Kupon yang akan diundi dalam undian dibagikan oleh pemerintah dalam upaya menarik individu guna berpartisipasi. Sebagian besar dana yang disumbangkan oleh komunitas dipakai guna memajukan olahraga, dengan pemenang lotre menerima sebagian kecil. Karena ada unsur perjudian atau maisir, program ini dihentikan. Kita pula bisa melihat bentuk-bentuk perjudian, spekulasi, serta aktivitas untung-untungan lainnya dalam pembelian barang-barang yang dipikat oleh hadiah, baik secara langsung maupun melalui undian. Misalnya anak-anak sering disuguhi jajanan atau ciki yang berhadiah banyak. Maka alasan utama mereka membeli jajanan tersebut bukan guna dimakan, melainkan guna memenangkan hadiah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mengakhiri presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.